Salam saudara-saudara, mari pada malam hari ini kita kembali dalam ibadah kita. Saya percaya hari ini berkat Tuhan turun ke atas kita, urapan Allah akan turun atas kita. Dan hari ini topiknya adalah tentang keluarga, karena Yesus membuat mujizat di pernikahan di Kana. Dan saya tahu bahwa Tuhan sangat peduli dengan keluarga, pernikahan. Bapa, kami datang kepadamu, mari berkati kami dalam ibadah kami ini. Urapan Allah turun ke atas kami, menjamah kami dan semua para viewer kami dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. kami datang di hadirat-Mu Ya Tuhan, dalam satu kasih dengan kasih Kristus yang mengikat kami. dengan bersehati, Haleluya. berjanji setia sampai akhir, Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Haleluya. Biarlah dalam rumah kami, biarlah kami seisi rumah kami mengasihi Tuhan, kami melayani Tuhan. Haleluya. Biarlah dalam rumah kami, dalam keluarga kami, Tuhan hadir dan membuat mujizat-mujizat. Kami percaya di tengah-tengah keluarga yang dipulihkan, di sana anugerah dan berkat Tuhan diturunkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini secara khusus tentang keluarga. Mari berkat-Mu turun ke atas kami, atas keluarga kami, atas nikah kami, atas seluruh seisi rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku, hari ini bahagian firman Tuhan yang kita baca masih dalam Yohanes pasal 2 di ayat yang ke-1 sampai 11 tentang pernikahan di Kana. Di video kami yang lalu, saudara-saudara, di sana bahwa Yesus membuat mujizat dan ada membuat mujizat bahkan tanpa sepengetahuan daripada si pemilik pesta. Bahkan tanpa permohonannya. Jadi saudara-saudaraku, mujizat itu melebihi doa dan melebihi kesadaran kita. Karena kasih Tuhan memang melebihi kesadaran kita, melampauinya. Haleluya. Saudara-saudara, perhatikan bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat pertama sekali yaitu di pernikahan. Saya baca ayatnya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tidak sulit kita memahami saudara-saudara apa atau kenapa Tuhan Yesus Kristus memilih mau membuat mujizat pertama sekali dalam seluruh pelayanannya pada pernikahan, pada hari pernikahan. Saudara, saya teringat dengan pernikahan pertama sekali manusia di muka bumi, yaitu Adam dan Hawa. Tuhan melihat Adam tidak baik sendiri saja dan Tuhan memberikan kepada dia seorang penolong dan Tuhan memberkati dia. Dan ke atas pernikahanlah, ke atas keluargalah Tuhan meletakkan berkat. Tuhan meletakkan amanat, penuhi bumi. Kuasai dan taklukkan ke atas pernikahan, ke atas keluarga. Saudara-saudaraku. Oleh sebab itu hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal sedikit berbagi kepada sahabat-sahabatku tentang pernikahan saudara-saudaraku. Yaitu pertama bahwa Tuhan memilih pernikahan sebagai tempat membuat mujizat pertamanya, menunjukkan bahwa Tuhan sangat perhatian dengan keluarga. Itu sebabnya setiap orang juga harus memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada keluarga. Perhatian kepada keluarga tidak boleh sampingan, tidak boleh kalau ada waktu. Keluarga di sini dalam arti pernikahan. Suami, istri, dan anak-anak jika memang sudah punya anak-anak. Saudara-saudaraku, bukan kalau ada waktu, bukan kalau sempat, tetapi dia harus menjadi prioritas pernikahan, saudara-saudara. Yang kedua, saudara tahu bahwa pernikahan itu adalah lembaga buatan Tuhan. Jadi saudara-saudara, hendaklah setiap orang menyadari jika si A dan si B saling menyukai, saling mencintai dan mereka diberkati. Kita mengatakan itu pilihan mereka. Namun sebenarnya saudara-saudaraku, lembaga pernikahan itu adalah buatan Tuhan. Buatan Tuhan, Tuhanlah yang memberikan, yang berpikir untuk memberikan seorang istri kepada Adam, saudara-saudaraku. Jadi jelas itu buatan Tuhan. Oleh karena itu pernikahan buatan Tuhan, maka boleh saya katakan bahwa pernikahan juga adalah milik Tuhan. Dalam arti bahwa orang yang menikah ini harus memberikan pertanggungjawaban pernikahannya kepada Tuhan. Dia tidak hanya sekedar si suami mengasihi istri, si istri mengasihi suami, dan kalau sekali waktu mereka sudah sepakat untuk tidak lagi bersatu, mereka sepakat untuk berpisah, ada satu lagi, yaitu apakah Tuhan setuju dengan hal itu? Maka jawabannya tidak. Saudara-saudara, kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan mandat pernikahan, Tuhan yang menciptakan pernikahan, maka itu sebabnya saudara-saudaraku, kepada Tuhan jugalah kita harus memberikan pertanggungjawaban dari sebuah pernikahan. Haleluya. Jadi setiap orang harus berpikir Tuhan dalam hidupnya. Kalau seorang suami dia mengasihi istri, dia mengabaikan istrinya, dia harus ingat, sekalipun mungkin istrinya tidak meminta perhatian lagi sama dia, tapi dia harus ingat bahwa Tuhan memerintahkan dia mengasihi istrinya. Demikian juga sebaliknya.
Yang berikut saudara-saudaraku, pernikahan adalah lembaga buatan Tuhan dan lembaga tertua. Lembaga tertua di dunia. Sebelum ada apapun, belum ada lembaga-lembaga ini, belum ada pemerintahan, belum ada semua badan-badan lain, apapun semua belum ada. Yang ada hari itu pertama-tama sekali yaitu pernikahan. Belum ada bank, belum ada perusahaan, belum ada jabatan, belum ada kekuasaan, belum ada apapun saudara-saudaraku. Yang ada hanya pernikahan. Itu sebabnya pernikahan itu punya nilai tertinggi dari semua yang ada di bumi ini. Saudara-saudara. Yang berikut saudaraku, pernikahan adalah sentral hidup kita. Pernikahan adalah sentral hidup kita, atau keluarga atau rumah di sini adalah sentral hidup kita. Kemanapun seorang pergi, dia bisa melancong ke timur, ke barat, utara, selatan, dia akan pulang ke rumahnya. Dia akan kembali kepada keluarga. Orang bisa bersenang-senang ke sana kemari, tetapi dia akan pulang kepada rumahnya. Saatnya dia akan berkata, dia akan pulang ke rumahnya. Rumahnya adalah sentral. Itu keluarga adalah sentral hidup. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, rumah harus dirawat, keluarga harus dirawat, harus diperhatikan. Semua orang dalam rumah itu harus bertanggung jawab, harus mengambil peran untuk membangun, untuk memperbaiki apa yang salah, menambahkan apa yang kurang, hal-hal yang baik. Saudara-saudaraku, semua orang yang ada dalam rumah itu adalah kebahagiaan kita. Jika seorang mengabaikan rumah tangganya, dia sedang mengabaikan hidupnya sendiri. Dia sedang mengabaikan masa depannya. Jika seorang bapak mengabaikan pernikahannya, dia sedang mengabaikan generasi yang akan datang dari keturunannya. Anak-anaknya dia abaikan. Jika seorang ibu mengabaikan rumah tangganya, dia sedang mengabaikan seluruh hidupnya. Jika seseorang mengabaikan keluarganya, orang itu sedang mengabaikan nilai dan harga dirinya. Keluarga atau rumah tangga adalah sentral hidup kita. Saudara-saudaraku. Setelah Tuhan, maka hal yang paling berharga dalam hidup adalah keluarga. Setelah Tuhan, hal yang paling berharga dalam hidup kita adalah keluarga. Saudara bisa memiliki apapun. Punya banyak teman, punya banyak sahabat, punya popularitas yang tinggi, dan punya harta dan punya semua. Tapi jika rumah tangganya berantakan, orang itu tidak akan mengalami kebahagiaan. Jika seorang ingin berbahagia, dia harus hidup di rumah. Dia harus konsen kepada keluarganya. Dia harus berusaha membahagiakan rumah tangganya, keluarganya. Kalau dia seorang suami, membahagiakan istrinya. Kalau dia seorang istri, membahagiakan suaminya. Kalau dia seorang ayah, dia membahagiakan anaknya. Anaknya demikian juga kepada orang tuanya. Rumah tangga saudara-saudaraku adalah hal yang terpenting. Pernikahan hal yang terpenting dalam hidup setelah Tuhan. Setelah Tuhan. Di bumi ini tidak ada yang melampaui itu. Jangan sampai ada orang yang mengabaikan rumah tangganya demi pekerjaan. Jangan sampai ada orang yang mengabaikan rumah tangganya demi karir, demi ketenaran. Jangan sampai ada orang mengabaikan rumah tangganya demi harta. Mungkin Anda bisa berkata, yang penting semua kebutuhanmu kucukupi. Saudara, harta atau uang tidak bisa membahagiakan orang sepenuhnya. Sekalipun saya bisa berkata juga bahwa tanpa uang orang tidak akan berbahagia. Tidak dapat berbahagia sepenuhnya. Tetapi masih jauh lebih baik daripada memiliki segalanya tetapi tanpa rumah tangga, tanpa pernikahan yang berbahagia. Haleluya. Pernikahan adalah tempat Tuhan meletakkan amanahnya. Tadi dalam kata pembukaan saya sudah sampaikan saudara-saudaraku. Ketika Tuhan menciptakan Adam. Kemudian dia memberikan kepada dia seorang wanita yang cantik. Pasti buatan Tuhan, Hawa. Tuhan memberkati mereka. Banak cuculah, penuhilah bumi, kuasai dan taklukkanlah. Ke atas pernikahanlah. Ke atas keluargalah. Tuhan meletakkan amanatnya.
Itu sebabnya saya percaya sekali. Setiap rumah tangga yang dibangun di atas dasar kehidupan Kristus. Setiap rumah tangga yang dibangun berdasarkan kebenaran Tuhan. Orang itu pasti keluarga yang amanah. Keluarga itu pasti keluarga yang bersaksi. Pasti keluarga yang menjadi berkat. Pasti keluarga yang menjadi kesaksian. Sebaliknya, jikapun orang mempunyai banyak perbuatan, pelayanan-pelayanan, bahkan bagi saya seorang pendeta, mungkin saya bisa melayani ke sana kemari, bisa berkhotbah dan berbuat banyak hal, andai kata pun demikian. Tapi jika rumah tangga ini kacau balau, semua pelayanan dan kesaksian itu akan buyar dan tidak menjadi berkat. Hambar semuanya. Sebaliknya rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang hidup dalam Tuhan, sesungguhnya mereka sedang menjadi berkat, mereka sedang menjadi saksi tanpa berbicara. Itu luar biasa sekali. Kita berdoa saudara-saudaraku bahwa hidup kita, keluarga kita akan menjadi berkat. Salah satu barometer yang terakhir, salah satu barometer kesuksesan kita adalah keluarga. Apa gunanya saudara-saudaraku mempunyai segalanya, tapi jika anak-anakmu berantakan dan hidupnya tidak karuan. Berapa lama menghabiskan uang, menghabiskan harta segudang, berapa lama? Oleh sebab itu, salah satu barometer kesuksesan kita, terutama orang percaya, adalah keluarga. Biarlah kita memahami hal ini. Biarlah kita memahami hal ini, saudara-saudaraku. Bahkan jika saudara sebagai seorang hamba Tuhan menelantarkan keluargamu demi pelayanan, sesungguhnya engkau sedang merusak pelayananmu sendiri. Tetapi keluarga kita ini adalah pelayanan pertama kita. Bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang pendeta, bagi seorang keluarga gembala. Pelayanan pertamanya adalah keluarganya. Dari sana dia akan mulai melayani keluar. Pelayanan pertamanya adalah istrinya, kalau dia seorang laki-laki. Pelayanan pertama adalah anak-anaknya. Kalau dia sudah punya anak. Demikian juga kepada istri. Pelayanan pertamanya adalah suaminya dan anak-anaknya. Dari sana dia akan melayani keluar. Saya menemukan ada cukup banyak anak-anak hamba Tuhan yang hidupnya kurang baik. Kenapa? Mereka kecewa. Kecewa kepada siapa? Kecewa kepada ayah ibunya. Kenapa demikian? Karena ayah ibunya sangat rajin melayani. Kapan saja ditelepon datang. Kapan saja dipanggil datang. Apa saja persoalan didengar semua dengan baik. Dari jemaat-jemaat itu dengarkan semua, dilayani semua dengan baik. Tapi untuk anaknya tidak ada waktu. Dan tanpa disadari anak itu tumbuh dalam kepahitan dan tidak ada niat menjadi hamba Tuhan. Lihat saudara-saudara bahwa ternyata tanpa disadari kesibukan pelayanan itu justru merusak pelayanan itu sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, keluarga sebagaimana Kristus telah memilih keluarga atau pernikahan tempat mujizat pertamanya, maka itu berarti memberikan sebuah berita kepada kita bahwa Tuhan sangat konsentrasi, Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat perhatian kepada keluarga. Dari rumahlah, dari keluargalah Tuhan mulai membangun kesaksian kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bernyanyi. Dan nanti hari ini kita akan bernyanyi, berdoa khusus nanti buat keluarga. Haleluya, haleluya. Amin. Kami datang di hadirat-Mu. Kami dan seisi rumah kami Tuhan. Saudara, jika ada anggota keluargamu yang belum datang sama Tuhan, berdoa dan ajak terus. Jika dia suami, dengan lembut ajak suamimu, hai ibu-ibu. Jika
Jika dia seorang istri, hai bapak-bapak, doakan dan dengan lembut bawa dia kepada Tuhan. Jika dia anak, jangkau dia dengan kasih sayang. Hai orang tua, bawa anak itu kepada Tuhan. Jangan biarkan dia berkeliaran pada hari-hari ibadah tertentu. Dia harus ada di rumah Tuhan. Haleluya. Dari awal kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dalam satu kasih dengan bersehati. Amin. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalang, ada kuasa Tuhan bagi kita. Oh, buka jalan kami, bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Ya Bapakku, ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu berdoa kepada Engkau. Berkatilah kami dan seisi rumah kami. Buatlah mujizat lagi hari ini Tuhan. Mujizat hubungan suami istri dipulihkan dan diberkati. Hubungan orang tua dan anak dipulihkan dan diberkati. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan, dimanapun berada yang dapat menangkap siaran ini Tuhan. Dimanapun berada, rumah tangganya dipulihkan. Hubungan suami istri yang sudah terasa hampar dipulihkan. Orang tua dan anak yang terasa hampar dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, kami dan seisi rumah kami datang bersama-sama kepada Tuhan, bergandengan tangan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan ke rumah-Mu, mencari dan mendapatkan anugerah Tuhan. Berkat Tuhan turun ke atas kami. Aku berdoa sekali lagi buat sahabat-sahabatku dimanapun berada, rumah-rumah tangganya dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda, engkau yang kecewa kepada ayah dan ibumu, Tuhan Yesus bisa menggantikan semua lebih daripada yang harus diperbuat oleh ayah dan ibumu. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak muda hari ini. Beberapa banyak di antara mereka yang sedang kecewa kepada ayah dan ibunya. Tuhan berkati dan pulihkan. Berkatilah orang tua yang merasa kecewa dengan tingkah laku anak-anaknya. Kami berdoa, pulihkan dengan kasih Tuhan. Jalinkan kasih yang manis di sana. Anugerah Allah turun ke sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ke atas rumah kami, letakkanlah rencanamu, letakkanlah amanatmu, letakkanlah perintahmu, letakkanlah kehendak-Mu. Dan biarlah hidup kami, seisi rumah kami menjadi berkat, kami menjadi kesaksian. Hidup kami bercahaya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kiranya keluarga kita semakin baik hari ini ke depan. Haleluya.